Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, menelusuri sistem-sistem kepercayaan terbesar yang pernah ada di dunia. Kita akan lihat gimana semua keyakinan ini terbentuk dan pada akhirnya membentuk dunia kita seperti sekarang. Ini nih pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin kan? Sejak zaman dulu, kita sebagai manusia selalu bertanya-tanya soal misteri besar ini. Selalu mencoba mencari makna di balik semua ini. Nah, dari pencarian jawaban itulah muncul yang namanya agama. Agama pada dasarnya adalah kerangka yang kita bangun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang didasari oleh keyakinan kalau ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Oke, siap? Ini dia rute perjalanan kita. Kita akan melintasi waktu dan benua. Kita mulai dari India kuno, lalu kita geser ke Timur Tengah, dan kita akan lihat gimana setiap sistem kepercayaan ini muncul dan bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberhentian pertama kita, India. Kita mundur jauh banget, sekitar 5.000 tahun lalu. Disinilah Hinduisme, yang sebenarnya lebih kayak kumpulan kepercayaan yang saling terkait, mulai berakar sejak zaman Krishna. Nah, konsep dasarnya itu karma. Krishna, yang diyakini sebagai wujud dari Dewa Wisnu, mengajarkan bahwa semua tindakan kita itu ada konsekuensinya. Jadi, apa yang kamu lakukan hari ini, itu yang akan membentuk siapa kamu di kehidupan selanjutnya. Gampangnya, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Oke, kalau karma itu aturannya gimana cara mainnya? Nah, disinilah Dharma masuk. Dharma itu tugas atau kewajiban suci kamu dalam hidup. Kalau kamu jalanin tugasmu dengan baik, tanpa ngarep imbalan, kamu sedang membangun karma baik untuk dirimu sendiri. Semua ini terjadi dalam sebuah siklus yang disebut samsara, kayak roda kelahiran kembali yang muter terus tanpa henti. Tujuannya apa? Ya untuk mengumpulkan karma baik sebanyak-banyaknya supaya bisa mencapai moksha atau pembebasan total dari siklus ini. Walaupun ada banyak sekali dewa, dalam Hinduisme sebenarnya ada satu realitas tertinggi, namanya Brahman, yaitu alam semesta itu sendiri. Nah, dewa-dewa lain seperti Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, atau Siwa sang perusak, itu semua adalah berbagai wujud atau aspek dari satu realitas tunggal tersebut. Oke, kita masih di India nih, tapi kita lompat ke depan, sekitar 2.500 tahun yang lalu. Di sini ada sebuah kisah tentang seorang pangeran bernama Siddhartha, yang nantinya akan melahirkan sebuah agama baru dari akar Hinduisme. Bayangin deh, Siddhartha ini hidupnya super mewah, benar-benar dilindungi dari semua penderitaan dunia. Tapi suatu hari dia nekat keluar istana, dan untuk pertama kalinya dia melihat kenyataan hidup, orang tua, orang sakit, dan kematian. Pengalaman ini benar-benar mengguncang dan mengubah hidupnya. Dalam pencariannya, Siddhartha mencoba jalan paling ekstrim, menyiksa diri, puasa berlebihan, tapi nggak nemu jawaban. Sampai suatu hari, momen pencerahannya datang dari tempat yang nggak disangka-sangka, saat dia mendengar seorang guru musik. Kata-kata sederhana ini tiba-tiba membuka pikirannya. Dia sadar, jawabannya bukan di kemewahan, bukan juga di penyiksaan diri, tapi di tengah-tengah. Saat dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dia akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi Sang Buddha, yang artinya yang tercerahkan. Oke, dari India, sekarang kita terbang ke Timur Tengah. Kita mundur lagi ke sekitar 4.000 tahun yang lalu, ke tempat lahirnya agama-agama Ibrahim, yang kita mulai dengan Yudaisme. Semuanya berawal dari sebuah perjanjian. Tuhan berjanji pada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ini konsep yang revolusioner banget loh, satu Tuhan di dunia yang penuh dewa. Perjalanannya berlanjut dengan Musa, pembebasan dari Mesir, sampai ke satu momen tragis yang mengubah segalanya. Hancurnya bait suci oleh bangsa Romawi. Nah, ini dia momen yang mengubah segalanya. Tanpa bait suci sebagai pusat ibadah, Yudaisme harus beradaptasi atau punah. Dan mereka berinovasi. Agamanya berubah dari yang fokus pada ritual kurban menjadi agama yang fokus pada kitab suci. Ini inovasi yang luar biasa, membuat keyakinan ini jadi portable. Kemanapun orang Yahudi pergi, mereka membawa tanah air mereka dalam bentuk kitab suci seperti Tanakh dan Talmud. Kita tetap di lokasi yang sama nih, tapi maju 2.000 tahun. Mirip polanya kayak Buddhisme yang lahir dari Hinduisme. Di sini kekristenan muncul dari dalam Yudaisme. Pusat dari semua ini adalah sosok Yesus. Ajarannya waktu itu radikal banget soal keadilan, pengampunan, dan kasih Tuhan yang merangkul semua orang.
Dia makan bareng siapa saja, dari pendosa sampai orang suci, buat nunjukin kalau kerajaan Tuhan itu terbuka untuk semua. Hidupnya memang berakhir di kayu salib, tapi bagi pengikutnya, itu bukan akhir. Mereka percaya pada kebangkitannya. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pesan yang simple, tapi dalam banget. Ini yang jadi fondasi bagi lebih dari 2 miliar umat Kristen di seluruh dunia saat ini. Oke, pemberhentian terakhir kita. Kita ke Gurun Arabia 1400 tahun yang lalu. Di sebuah gua, seorang pria bernama Muhammad menerima wahyu yang akan menjadi awal dari agama besar dunia yang terakhir, yaitu Islam. Kata Muslim itu sendiri artinya orang yang berserah diri pada kehendak Tuhan. Dan untuk memandu kehidupan mereka, ada 5 rukun Islam ini. Ini bukan cuma ritual, tapi benar-benar kerangka hidup. Yang menarik, praktek bersama ini, sholat menghadap arah yang sama, puasa di bulan yang sama, dan bertemu saat haji, menciptakan ikatan komunitas global yang sangat kuat yang disebut ummah. Coba kita lihat angkanya sekarang. Gede banget kan? Kekristenan, Islam, dan Hinduisme kalau digabung aja udah lebih dari setengah populasi dunia. Ini menunjukkan betapa luar biasanya jangkauan global dari sistem kepercayaan yang sudah kita bahas. Jadi, setelah kita keliling dunia dan waktu, apa sih benang merahnya? Walaupun jalannya beda-beda, ritualnya beda-beda, dan ceritanya pun beda, ada satu kesamaan yang kuat. Semuanya adalah wujud dari pencarian manusia akan makna, akan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, dan kembali ke diri kita masing-masing. Kita sudah melihat perjalanan miliaran orang dalam menemukan jawaban mereka. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dalam hidup Anda, pencarian makna seperti apa yang menjadi pendorong Anda?